Hari ini kita melanjutkan materi perkuliahan pengembangan pemrograman game menggunakan Blender 2.75. Kenapa kita menggunakan Blender dengan versi 2.2.75? Karena versi ini masih tersedia menggunakan adanya game engine Blender. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya UV masking, ya. UV masking ini seperti halnya kita membuat suatu objek tiga dimensi, kemudian diberi suatu material, sehingga hasil rendernya sesuai dengan eh, apa yang kita inginkan. Baik, kita mulai. Kita buka Blender 2.75. Defaultnya adalah seperti ini, ya. Kita naikkan, ya. Ini kebiasaan saya untuk menaikkan di atas apa ini planarnya, sehingga agar agar lebih mudah untuk kita melakukan editing pada objek. Pada skenario ini, saya akan membuat suatu objek dadu, ya, atau objek kubus yang diberi masking di luarnya atau kulitnya. Kita bagi menjadi dua layarnya. Nah, ini juga. Nah, maka akan ada dua layar. Yang layar yang kedua di sebelah sisi kanan kita pilih untuk UV Image Editor. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan akan melakukan suatu editing pada objek Blender yang ini, kubus, ya. Kita pilih Edit Mode. Nah, Edit Mode ini mode untuk melakukan suatu editing. Kita klik, kemudian kita pilih yang Edge. Nah, Edge. Edge ini adalah memilih untuk sisi atau apa ya? Ini ya, garis ininya, ya, garis sisi-sisinya. Kalau ini adalah untuk vertex, ya, untuk melakukan editing di vertex ini. Kalau ini adalah face. Nah, face, nah ini face atau sisi, ya, atau perwajahan, ya, face, ya. Nah, ini adalah editing untuk face. Kalau yang ini untuk editing untuk edge atau garis tepiannya di sini. Ya, baik, kita lanjutkan. Kalau kita sudah memilih edge, kemudian kita pilih sambil menekan tombol kontrol, ya. Kalau Anda ingin memastikan lebih lebih ini, ya, lebih pas gitu, kita pilih wireframe. Sini ada mana tadi wireframe. Nah, ini, ya, kontrol klik. Ya, maaf, kontrol. Nah, ini. Pastikan semua terklik. Apakah ada cara cepatnya? Ada. Tekan saja huruf A. Nah, berarti Anda sudah memilih A di sini. A untuk memilih edge di sini. Kemudian setelah itu kita tekan pilih Maxim atau Ctrl E. Tapi daripada kita bingung, kita pilih dari sini juga ada fiturnya, dipilih di Shading UV. Nah, di sini ada Maxim. Maxim ini untuk mengidentifikasikan sisi-sisi yang akan dibuka. Jadi UV mapping ini pada prinsipnya seperti halnya kita dulu waktu SD belajar geometri, ya, membuka sisi-sisi eh, kubus atau persegi panjang atau balok. Kita klik Maxim, setelah itu kita klik Unwrap. Nah, di sisi sebelah sini terbuka mengenai susunan dari eh, apa ini apabila kubus ini dibuka. Anda boleh me- mengedit sesuai dengan susunan geometrik ini, misalnya dalam bentuk apa ini huruf, kok huruf apa bentuk silang gitu, ya.
Atau sementara seperti ini dulu juga nggak masalah. Kalau Anda ingin melakukan editing di sisi sini juga nggak ada masalah. Di sini Anda pilih, diklik sini ya, pilih ya. Sini. Nah, oke, ini ya. Kemudian kita lakukan ekspor. Ini adalah gambar atau kulit ya, kulit yang dibuka begitu ya, kulit dari objek ini yang dibuka. UV, ekspor ke UV layout. Nah, di- kita tekan di sini misalnya dadu 5. Saya sudah membuat filenya sebelumnya ya. Anda boleh boleh menggunakan nama lain, export UV. Nah, kemudian kita edit ya file yang sudah kita simpan, yang sudah kita ekspor tadi. Maka di sini kita menggunakan apa? Boleh menggunakan Paintbrush. Dan tadi disimpan di dokumen, di dadu 5 ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Kemudian kita beri nomor, boleh diberi gambar tertentu juga nggak ada masalah. Ya, sekedar untuk contoh saya beri warna dulu saja supaya lebih cepat ya. Nah, kemudian kita save di sini. Kita kita close juga boleh. Setelah itu kita kembali ke mode edit di sini. Kita balik lagi ke object mode, pilih ke material. Nah, di sini ya, material. Saat ini belum tampak hasil dari eh, gambar sisi-sisi yang di luar tadi. Maka kita harus setting dulu di sebelah sisi kanan ini. Ada material di sini, ya. Tekstur ya, maksud saya tekstur. Ini ada di teks. Kemudian kita pilih mappingnya, mana ya? Nah, lihat, kita cari ya. Nah, tipenya adalah image atau movie. Klik. Kemudian kita buka file yang tadi. Nah, yang tadi Anda simpan dengan nama dadu 5 ya. Nah, di sini open image. Nah, sudah muncul. Anda perhatikan di sini UV maskingnya hanya muncul di satu satu sisi. Nah, karena belum kita setting yang lain ya. Maka kita setting menjadi generated UV. UV flat. Oke. Kita coba render ya. Nah, ini hasilnya. Kita coba diputar. Nah, ada perubahan warna ya. Jadi ini warna-warna yang sudah Anda lakukan melalui editing tadi. Nah, supaya cahayanya lebih tampil lebih cerah, kita setting di environment-nya, environment lighting-nya diklik. Nah, ini ya. Nah, lebih cerah ya. Baik. Kemudian saya akan menambahkan di sini sisi plan, ya. Nah, di sini plan. Nah, saya geser-geser dulu. S5. Nah, masih ingat kan S5 itu apa?
scale sebanyak 5 kali. Kemudian kita render. Nah, begini tampilannya. Oke, saya escape. Sudah escape. Saya coba tampilan dari render sini. Nah, ini tampilannya. Nah, warna-warna yang berbeda ini tergantung dari eh, yang Anda lakukan secara editing tadi ya. Nah, gimana kalau kita membuat dadu? Ya, sama prinsipnya. Kita melakukan suatu editing pada eh, program image editor. Tapi harus ingat ya, Anda perhatikan kalau ingin membuat dadu, dadu itu kan urutan angka-angkanya sudah standar ya. Maka Anda harus melakukan apa ini yang tadi, menyusun ulang kotak-kotaknya tadi menjadi bentuk yang lebih lebih terstandar. Ya, oke. Kita escape dulu. Saya jadikan satu dulu ya, supaya lebih mudah. Nah, ini kemudian saya ingin eh, lebih terang. Kita bisa tambahkan lampu atau lampu ya, lampu spot misalnya. Nah, lebih terang. Posisi spotnya ada di sini, lebih terang sana. Kalau di render gimana? Klik. Ya, oke. Terus saya ingin bisa melihat sisi ininya ya, secara animasi ya, mengelilingi mengelilingi link apa ini kubus di sini. Maka saya membuat path ya atau jalur Shift A, Mas, Curve, Circle, klik. Nah, saya harus melihat tampilan dari atas, kamera dari top ya. Nah, top. Di sini Anda perhatikan di bagian view ada top, bottom, from, light, left, kamera, aktif kamera dan seterusnya. Nah, Anda kalau menggunakan keyboard PC yang seperti pernah kita bahas pertemuan sebelumnya, kalau Anda hafal di sini lebih enak dan lebih cepat. Kita setting begini, kita skalakan, misalnya 3 kali. Nah, S3, nah gitu ya artinya. Oh, kurang lah ya, kurang ya. Oke, kita skalakan 1 kali lagi. Enter. S1. Oh, maaf. Kalau satu kan berarti nggak ada perubahan ya. S2. Nah, nanti skenario-nya saya pingin tampil tampilan ini akan hasil animasinya akan mengikuti jalur di sini, jalur putaran ini. Saya akan naikkan dulu pad-nya. Nah, kemudian saya ingin melihat view dari aktif kamera. Nah, begini. Oke. Kemudian planarnya akan saya perbesar biar seolah-olah ini sebagai lantainya. Nah, setelah itu saya akan setting kamera ini untuk untuk menyorot objek ini berjalan sesuai dengan jalur ini atau path ini. Saya pilih 2 objek, kamera dan path, kemudian Ctrl P, objek keep transform. Baik, saya ulang. Saya akan memilih objek kamera dan path. Maaf, kok ikutan ininya. Lampunya kok ikutan ya. Kamera saja ya. Nah, klik. Nah, Ctrl P, follow path. Nah, di sini ada follow path. Klik. Nah, setelah kita setting kamera untuk mengikuti jalur ini atau track ini, kita bisa menguji ya
dengan mengaktifkan dari sudut pandang kamera. Maka seperti ini hasilnya. Nah, kamera ini akan berputar mengikuti si lingkaran ini. Sekarang kita coba render, ya. Kita coba render animasi ini. Settingannya adalah kita nanti akan mengklik di animasi ini, bagian kamera animasi ini. Setelah itu kemudian kita cek dulu outputnya, ya. Outputnya berupa apa? Berupa film, ya. Kalau animasi kita pilih menjadi eh, MPG, klik di mana kita menyimpan di dokumen, ya. Nah, di sini, ya, accept, klik. Kemudian kita setting. Di sini ada seharusnya 250, ya. Tapi kita setting kok ini 188, ya, kita rubah menjadi 250. Maka lingkaran ini kamera akan berhenti saat frame ke 250. Kita mulai animasi. Nah, Anda perhatikan di sini frame-nya mulai bergerak, ya, frame 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai dengan N250. Kecepatan render ini tergantung dari kemampuan laptop atau komputer Anda. Semakin besar spesifikasinya, tentu semakin cepat. Ya, sudah selesai rendernya. Mari kita lihat hasil rekamannya seperti apa. Hasil rendernya, ya, maksudnya. Kita buka kita simpan tadi di dokumen yang terbaru. Nah, ini dia hasilnya. Baik, untuk sementara itu dulu. Mungkin Anda bisa mengembangkan pembuatan objek dengan material tekstur metode UV masking ini untuk membuat dadu atau mungkin untuk membuat globe, ya, atau mungkin membuat meja yang dilapisi oleh tekstur kayu sehingga hasil rendernya menjadi lebih realistis. Kecepatan render ini tergantung dari komputer Anda. Kalau komputer Anda eh, VGA dan memorinya cukup bagus, ya, dan prosesornya cukup bagus, maka tentu lebih cepat. Kita render sampai 100 di sini, ya. Nah, di sini dimulai dari start 1, di sini 1 tadi, kemudian end 250. Nah, di sini. Tapi kita sampai 100 saja. Kemudian sambil menunggu render, kita kenalan dengan yang lain ini, ya. Render, start frame 250, frame step 1.
Kemudian ini FPS-nya adalah 24. Nah, di sini frame rate-nya 24 FPS. FPS ini artinya frame per second. Berarti dalam 1 detik ini ada 24 frame, ya, 24 gambar yang secara sinkron dijalankan oleh komputer sehingga akan membentuk suatu gambar berjalan gitu ya yang disebut animasi atau film. Kalau diganti 10 bisa nggak? Bisa ya. Berarti dalam 1 detik ada 10 gambar. Bedanya apa? Ya bedanya kalau FPS 24 tentu lebih halus ya. Kalau kurang dari 24 katakanlah 10 ya akan patah-patah. Kalau animasi manusia tentu atau objek yang makhluk hidup itu kalau kurang dari 24 tentu akan patah-patah. Tapi kalau misalnya objek objek mati, misalnya benda jatuh dan sebagainya ya bolehlah seperti itu. Hanya untuk sekedar menggambarkan bahwa itu itu bergerak gitu nggak masalah. Kemudian bawahnya di sini ada shading. Kemudian apa lagi? Oke, sampai berapa tadi? 80 ya? Oke, 80. Sekedar untuk contoh saja. Oke, kita escape, kita hentikan. Iya, kita lihat hasilnya. Tadi disimpan di dokumen ya. Mana tadi ya? Wah, yang mana ini? Buka menggunakan VLC. VLC. Nah, ini tampilannya. Hanya 3 detik ya. Kenapa? Karena tadi di 80 kan kita hentikan 24 kali 3. Karena 1 detik ada 24 gambar. Jadi ya Anda sudah bisa memperkirakan waktunya. Oh, berarti kalau 80 frame ya kira-kira 3 detik lebih dikit lah. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita akhiri dulu. Kemudian tugasnya ada di Adlink. Silakan membuat objek eh, Blender yang menampilkan dadu dan globe. Ya. Saya kira tutorialnya cukup banyak di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.